Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Prayoga dari kelas 10A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Prayoga dengan NIM 2314125. Hobi saya yaitu futsal. Saya dari kelas 3A, Ekonomi Syariah. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat. Apa itu filsafat, dan itu juga Anda belajar filsafat dapat membuat Anda tersesat secara agama. Itu juga. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang itu setuju apa enggaknya. Cekidot. Oke guys, jadi yang pertama itu yaitu setuju atau tidakkah Anda ketika kalian belajar filsafat, kalian tuh bakal tersesat atau gak sih? Nah, tersesat atau tidaknya itu tergantung pada diri kalian sendiri. Karena kenapa? Tujuan kalian untuk belajar filsafat itu buat apa? Nah, karena filsafat itu bisa disebut dengan mendalami atau berpikir secara kritis, baik itu untuk mengenal Tuhan, mengenal apa. Nah, tersesat atau tidaknya itu tergantung iman kalian. Nah, kalau misalnya kalian belajar filsafat dan tidak melandaskan dengan iman yang kuat, nah Anda akan tersesat, guys. Kalau misalnya kalian mempunyai landasan iman yang kuat, tekad kuat, kalian insya Allah tidak akan tersesat. Begitu guys. Oke, yang kedua itu tentang ontologi. Secara sederhananya, ontologi adalah tentang apa, epistemologi tentang bagaimana, dan aksiologi tentang mengapa penting ketiganya bekerja sama untuk menciptakan pengetahuan yang tidak hanya benar secara teori, tetapi juga relevan dan bermanfaat dalam praktik. Pengetahuan yang komprehensif harus berdasarkan pada realitas. Ontologi diperoleh dengan cara sahih atau epistemologi dan memiliki nilai yang jelas. Oke. Nah, secara sederhananya itu ketiga, ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu bekerja sama untuk menciptakan pengetahuan yang tidak hanya benar secara teori, tapi juga relevan, guys. Nah, saling terkaitan antara aku, kamu, dan contohnya guys. Oke, lanjut nomor 3. Oke, lanjut. Sejarah filsafat dalam dunia Islam. Nah, kita mulai ke nomor 3, yaitu mengapa adanya filsafat. Pasti ada asal usulnya dulu, guys. Nah, asal usul filsafat itu dalam sejarah dunia itu, oke. Filsafat dalam dunia Islam dimulai sejak abad ke-8 Masehi ketika umat Islam mulai menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, jadi zaman dahulu itu filsafat masuk 8 Masehi ketika umat Islam mulai menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab, guys. Gerakan penerjemahan ini berlangsung pasti di era dinasti Abbasiyah, terutama beliau lembaga seperti Bait al-Hikmah. Nah, puncak perkembangan filsafat Islam terjadi pada abad ke-10 sampai 12 dengan munculnya tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Al-Farabi mencoba menjelaskan hubungan antara wahyu dan filsafat, sementara Ibnu Sina mengembangkan metafisika dan epistemologi yang sangat mempengaruhi filsafat barat. Di sisi lain, Ibnu Rushd memberikan pembahasan terhadap filsafat Aristoteles dan menegaskan bahwa akal dan wahyu dapat bekerja barengan meski sempat mengalami resistensi dari kalangan tertentu. Seperti para teologi Arsia, perkembangan filsafat Islam tepat memberikan pengaruh lebih baik dalam dunia Islam sendiri maupun dalam perkembangan pemikiran Eropa pada masa Renaissance. Oke guys, mungkin sangat unik sekali ya guys. Mengapa filsafat itu puncak perkembangannya filsafat terjadi pada abad 10 sampai 12 dan datangnya pada abad 8? Sangat unik sekali.
yang belum tahu filsafat, yuk mari kita belajar filsafat, karena saya juga baru belajar filsafat ya guys ya. Yang keempat yaitu terakhir, apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat umum? Nah, awalnya saya berpikir bahwa filsafat umum tuh ngapain ya, kayaknya belajar tentang menyesatkan ya guys ya. Ternyata setelah saya menelusuri lebih dalam dan lebih logis, dan alhamdulillahnya iman saya kuat. Oh, ternyata berpikir filsafat itu sangat gimana ya, mudah-mudah, susah-susah tapi senang gitu ya guys ya. Karena yang di pikiran filsafat itu tidak gimana ya, tidak gampang tertebak guys. Contohnya yaitu contohnya saya menulis dilarang sholat di rumah ini. Nah, kalau misalnya orang yang tidak berpikir kritis bakal marah tuh. Kenapa saya tidak boleh marah? Kenapa saya tidak boleh sholat di rumah ini? Kan saya Islam. Ini. Padahal masjidnya deket guys. Ya apa? Padahal masjid deket. Nah, tujuan berfilsafat itu yaitu untuk berpikir kritis. Karena tidak boleh sholat di masjid di rumah ini, ternyata masih dekat. Ya masjid, ya sholat di masjid, jangan di rumah begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.